Bapak Deputi Gubernur dan Ibu Kepala BPKD dan rekan-rekan di sini. Sebelumnya saya berterima kasih kami telah diberikan kesempatan untuk beraudiensi mengenai kepastian akan proposal media iklan kami yang akan kami presentasikan dalam 5-10 menit ke depan. Sebelumnya saya mengenalkan diri dulu bahwa kami dari PT Sekretariat Pertama. Profil singkatnya kami berdiri sejak 1980 di Jakarta dan kami bergerak di perdagangan besi, perdagangan peralatan jemaah dan peralatan umum. Kami mengajukan dari tahun 2012 bulan 10 pada BPKD untuk penempatan media iklan pada halte-halte sepanjang proses ini. Dan kami telah mendapatkan surat pengantar dari BPKD Kabupaten Jolo. Media iklan berupa ceiling mount TV yang digantung berupa 42 in dan 32 in. Format media berupa teks, gambar, dan video. Total dari 26 titik sebanyak 20 halte dari kota Sumedang dan bersifat real time dan akurat. Dan unggulan dari media ini adalah dapat membantu pendistribusian informasi untuk kenyamanan pengguna busway. Lalu kami juga menekankan bahwa membantu promosi produk perusahaan kecil dan menengah UMKM karena kami bersifat low budget. Untuk spot-spotnya kota 3, Bogor 1, sekian, Monas, BI 1, jumlah 26 spot dari 20 halte. Ini gambar-gambar halte yang lama sebelum adanya perbaikan. Dan media kami berupa TV yang 42 in yang digantung, yang mudah, gampang dilihat di keramaian, tidak butuh banyak uang, membuat halte terlihat modern, tidak merusak interior ruangan, konstruksi semi permanen sudah dipindahkan. Lalu teknologi sistem kita sifatnya real time menggunakan IP, jadi apa yang langsung pengen dipublishkan langsung bisa dipublishkan dalam 5 detik. Lalu operasional sepenuhnya otomatis. Berikut demo. Jadi ini pada dasarnya ini itu sifatnya real time seperti berita yang ada di bawah ini. Ini adalah berita pada dini hari pada salah satu media. Lalu di sebelah kanan ini terdiri dari bus schedule bis yang ada di halte busway. Jadi selama ini yang kami perhatikan bahwa di halte-halte Transjakarta sebenarnya sudah ada sistem GPS yang berjalan, tapi sayangkan untuk penampilannya TV-nya itu tidak dirawat, jadi semuanya mati. Yang menurut orang Transjakarta sendiri TV-nya itu hanya bertahan 2-3 bulan sendiri, 2-3 bulan. Iya. Rusak ya? Iya rusak, karena ya pengaruh mungkin karena ya sifatnya outdoor, debu, lalu panas. Nah jadi kita memberikan slot, ini hanya sebagai simulasi saja gitu. Nanti untuk depannya kita harus membuka sistem GPS yang ada di sana gitu. Tapi kami perhatikan bahwa semuanya masih berjalan. Lalu yang banner biru ini kami berikan kepada Transjakarta. Jadi kalau misalkan ada ataupun Pemprov DKI, jika pun ada pengumuman yang sifatnya itu mendadak, pengen cepat diumumkan di semua halte, bisa langsung diumumkan melalui teknologi. Beberapa proposal yang kebutuhan sistem itu ya kita hanya membutuhkan sambungan listrik untuk setiap perangkat elektronik di halte. Lalu paparan kerjasama. Lu kontak coba dinas perumahan, Pak Bu pengen yang data orang yang baru tweet yang tinggal di Malang itu. Oh, blok. yang papar kerjasama yang bisa kami tawarkan adalah PT Sektor untuk membayar sewa lokasi untuk penempatan media kepada BPKD.
Kalau yang kedua, PT Sabara menyediakan slot yang terintegrasi dengan sistem GPS busway yang sudah ada untuk jadwal wisata tiba, jadi penumpang bisa tahu berapa menit lagi bisa sampai. Yang ketiga, PT Sabara memberikan 10% dari jumlah slot yang ada untuk kepada Pemda DKI. Jadi Pemda DKI boleh memberikan layanan masyarakat ataupun pengumuman walaupun dalam waktu apa aja tanpa dipungutan biaya. Lalu keempat, kita juga menyediakan layanan wifi gratis kepada beberapa bis masyarakat. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Pada sebelum ini ya. Saya sudah pernah jelaskan ini yang mau saya sampaikan waktu di ucapan saya sudah jelasin. Seperti iklan kita kan selama ini hanya hitung satu papan gitu. Lebar Nah, Pak. kita harus ciptakan sistem durasi time itu iklan. Tentu harganya lebih murah daripada TV apa itu. Tapi supaya ada fairnya di dalam bisnis kita. Nah, selama ini iklan-iklan LED kita semua dihitung dari satu papan billboard. Nah, itu yang kita lagi mau ubah sistemnya. Jadi saya udah pernah jelaskan, jadi yang beliau nangkep tapi nggak bisa semua nangkep. Saya udah tahu nih paparan ini pasti hasil yang saya kita mau Pak. Jadi pertama prinsipnya LED atau digital ini harus bisa di-manage dan dikontrol, diaudit terpusat. Artinya baik konten maupun sistem yang lain. Jadi LED itu sebagai klien. Ini ada pusat di sini. Ini harus begitu. Jadi kalau misalnya sederhana, jadi bisa diaudit kan nanti. Terus kemudian tadi juga benar frame-nya ada yang berapa persen itu. Nah itu nanti akan kita tentukan. Kemudian hitungan pengenaan pajaknya sementara yang kita pikir saya udah himbau udah sampai gini. Nah itu NSR betul. Terus kemudian yang itu protokol lelangnya ditambah yang ini adalah slot time. Jadi satu slot time itu satu durasi 15 second. Itu 15 second. Jadi dia itu panjang waktu tayang itu kurang lebih 16 jam kan nggak bisa 24 ya, 24 jam. Jadi kalau LED itu dihitung dari slot time-nya itu multicasting, artinya itu tidak keluar episode yang terus kan bisa 15 detik itu bisa 1 detik ini 2 detik ini, jadi yang dicaskan itu multicastingnya apa untungnya kan di situ. Nah semua itu dikendalikan terpusat nanti di approvalnya segalanya ada di Pemprov. Jadi semua itu. Kemudian yang LED luasnya kan mengikuti sekarang ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kalau sekarang kan pasang LED gede sama billboard gede kan layarnya sama. Nah, kira-kira itu mas. Nah, kemudian Bapak kan berarti perlu network untuk ini pusat kendali Bapak mau di transfer ke sini kan perlu network yang diberikan tadi belum ada. Pakai IP, tapi IP itu mau melemparnya itu pakai apa, medianya kan mesti ada kan, apakah pakai 3G atau pakai fiber optik kan gitu, paket yang mau dilempar ke sini gitu. Jadi Bapak mesti siapin sistem di depan ini. Nah, tentunya yang paling bagus ya fiber optik karena sampai sekarang kan ya kalau muter video kan jelek kalau nggak, paling bagus kan di posisi fiber optik. Jadi itu yang kemudian ya kita saran banyak yang mau yang mesti dilelang. Itu gimana BPKD? Dilelang. Kan nggak cuma satu ini yang minta. Ya kita siapkan dia punya, harus disiapkan BPKD ya. Berapa bayarnya, apa-apanya, sistemnya. Tanggapan dari BPKD di mana Raja Pratama sudah pernah bersurat ya, di September ya, 12 September. Untuk itu kan kita perlu rekomendasi dari Transjakarta, Transjakarta. Kita sudah bersurat untuk mendapat rekomendasi untuk tindak lanjutnya di tanggal 9 Oktober. Sudah ada suratnya, kemudian karena belum ada tanggapan kita ulangin lagi Pak, di 30 April. 30 April dan juga sampai sekarang belum ada tanggapan dari. Kenapa mesti minta mereka? Karena untuk teknis
teknisnya Pak, teknis peletakan dan seterusnya di BES maupun di halte memang memerlukan rekomendasi dari perencanaan. Maaf, saya boleh sampaikan sekali. Kami mulai mengurus ini tepatnya tanggal 2 Agustus 2012. Pertama kali kami diarahkan ke Transjakarta. Nah, setelah itu dari Transjakarta kami diminta untuk mendapatkan surat dulu dari BPKD. Benar sekali kemudian tadi tanggal 9 Oktober 2012 surat BPKD yang pertama keluar. Nah, pada saat keluar itu kemudian kami minta audiensi dengan PM Transjakarta. Waktu itu kami sudah audiensi, yang menerima adalah Bu Lina waktu itu. Namun pada saat itu disampaikan kalau ini sudah diperpanjang kontraknya dengan media yang lama. Hanya kami mencari kepastian di BPKD, ketemu dengan staf dan Pak Didik dinyatakan tidak ada surat perpanjang sampai saat itu, belum ada surat perpanjang. Karena sekarang menurut Di surat dalam sudah ada media. existing saja. Dia sudah selesai kontraknya tahun 2010 Pak. Oh, dia bilang udah perpanjang. Nah, Tapi kalau menurut saya ditimpa dua juga nggak apa-apa. Pusing amat, timpa aja. Ya nggak ada urusan sama dia kan. Tapi Makin, sekarang kalau orang berdiri begitu ramai, ya. makin banyak TV ya makin bagus dong. Informasi itu menghibur juga. Ya kan? Jadi kenapa mesti orang digantung kok? Iya. Nggak, kalau ditaruh di bawah, ngurangin space ya. Malah orang lebih seneng kan. Orang nunggu, orang cuma 32 inch. Wah. Ya kan Bu, jadi saya pikir gini aja, kalau boleh, ini Bu siapin itu aja, formnya, dilelang. Karena kalau dia langsung kita kasih kan pasti kita kena diperiksa BPK. Ini bisa dipanjang, mau harus disiapkan. Cepat ya Bu, ya harusnya bisa bulan ini selesai. Iya. Ya tapi sih inginnya. Jadi nggak usah pusingin itu. Masuk nggak usah pusingin dia. Yang ini kita udah dapat. Nanti waktu udah dapat ini baru koordinasi dengan dia pasangnya di mana. Kalau tunggu mereka pusing, kita beresin dulu aja soal pajaknya gimana. Karena titik ini kan punyanya BPKD. Bisa bulan ini selesai aja kita siapin. Kita ingin durasinya itu. Nanti baru kita kontrol. Kalau belum ada alat, kalian harus pasang sistem ada locknya. Sehingga waktu bayar pajaknya itu kelihatan ada locknya itu loh. Yang kasih kita 10%. Ada yang nawarin 30% loh. Saya ngomong jujur nih. Ada yang nawarin kita 30% untuk slot. Itu belum sharing revenue-nya ya? Sharing revenue kan Dia bagi kita loh. Dia langsung tawarin loh. Satu bus. itu 25%. Dia langsung tawarin kita ya sharing revenue lot ini. Cuma memang di jamnya dia itu agak lebih panjang masalahnya. 16 jam. Ya itu bisa aja nanti jam yang lebih sepi dia lebih iklan kita saya nggak tahu. Kalau kita kasih fasilitas tapi Pak di bis dikasih wifi. Nggak Bisa. Oh bisa udah ada sekarang. Semua udah ada wifi. Udah ada wifi-nya jalan. Kita download nggak pernah nyampe soalnya Pak. Ke bus belum? Bus belum tuh ya? Halte ya. Halte ya, bus belum. Kalau di Solo bisa. Ini mau pasang di bus enggak kan? Di bus Ini nggak dipasang di bis Pak. Ini mau dipasang di bus. wifi. Gini. Ya. Bisa kita hitung baik itu murah. Itu tetap bisa masukin. Tapi komponen yang paling gede itu kalau sharing value, sharing revenue-nya. Itu saya mau masuknya perusahaan F-Pol yang tawarin. Bisa Evo. Jadi ini yang di apa sih? Dia jamin itu semua. Itu mungkin Pak untuk masalah kerjasama dan pembagian itu masih kita bisa istilahnya masih bisa bicara. Baik kalau ada di kontes nanti kita udah kasih tahu aja. Maksudnya kita buka contekan nih. Ada yang tawarin. Cuma sih saya pikir kalau ramai biarin aja pasang berapa biji. Asal rapi aja gitu kan Pak. Iya, Rapi dan terbaca. Jadi nanti kan kita ngeluarin tol. Ya. Hitungan apa mesti ikutin dalam titik kontes itu berapa? Kalau LED mah nggak usah pusing di halte itu. Mau pasang 10 biji juga pusing amat tergantung haltenya. Tapi sekarang sudah malah nggak ada Pak. LED iklan yang di Teknologi 1 itu udah nggak ada. Enggak, itu karena itu tadi. Ini orang apa ya? Yang UPT BWRUD kita ini agak lelet ini. Kita ambil alih aja Bu soal gituan. Barang-barang kita kok taruh aja situ, paling secara teknis kita akan berdebat. Cuma pakai listrik FO itu kita nggak tahu gimana hitungannya. Kalau listrik juga punya pasang panel sendiri. Iya. Terus ada dicas orang yang masang. Kalau kita misalnya kontrakan bisa 100 kena. Sama juga itu. Nggak bayar gitu ya. Iya, prabayar bayar
voucher, kalau Voucher. nggak bayar ya tutup Iya. token. Betul. Terus dia punya internetnya semua ada mana? Betul Kita, ini kita pada dasarnya ya kita akan kerjasama dengan operator seperti Telkom. Operator FO sih. Iya. ya. Jadi yang penting kan ini kan sistemnya ini ya dia berjalan terus dan dia nggak nge-lag, itu yang kita jaga, kita maintain, karena setiap provider itu setiap halte itu satu integrated sistem gitu. Ya, gampang. Dan yang ini syarat-syaratnya pertama Berarti siapin ini aja lah, beauty contest semua ya, dari sistem pengendalinya. Bapak kerja sama orang network. Ya. Kedua, ketiga juga harus mengikuti beauty contest. Dan pemerintah menyiapkan orang yang nanti akan diumumkan Pak itu. Ya, ini semua ada sama. sebetulnya ini aja sih Pak, sebenarnya ingin apa namanya lebih kasih fasilitas lebih ke publik kan, seperti Transjakarta sebagai apa namanya ikonnya Jakarta sekarang di sisi transportasi lah yang banyak dilihat sama orang. Dan saya pernah pengalaman juga waktu di Korea gitu Pak, saya masuk di bis sama orang Korea Pak, nggak ada yang tengil Pak, ngantri aja, maju di semua sibuk sama gadgetnya. Ternyata pas saya coba wifi nya memang cepet banget gitu, download juga cepat, tapi mungkin itu di Korea beda dengan di Nah, Indonesia. dia udah pakai Iya. yang microcell itu. Kalau di halte mungkin Bapak bisa buka yang SSID di KI Free Hotspot itu yang penting. Kalau yang lain kan yang pasang masing-masing orang dari Indonesia. Terus ada kalau yang DKI Free Hotspot Kencang. karena kita set ya. Nah, kadang-kadang memang dia nggak jalan sih, di rumah gue juga suka gitu. Kadang-kadang Jadi ada kalau- lah dia lagi down ada. Memang internet itu Gitu. harus Kuotanya. jadi kita mesti kemudian apa lagi? Ya dari idenya sih dari situ aja sih sebenarnya, cuma mau kasih itu lebih ya, sisanya mungkin kita ada bisnis yang bisa dijalankan yang seperti media iklan ini. Itu media iklan ini agak beda dari yang lain, dan saya lihat juga di Transjakarta juga belum ada yang tempel juga tidak berjalan gitu kan. Jadi ya kami punya ide untuk apa namanya ya saling memperindah ya, haltenya cantik ya gitu kan. Apa namanya si transportasinya juga bisa dibilang cukup modern dan rapi gitu, pengennya ngerawat gitu kan. Jadi yang sekarang nggak ada kan beritanya adanya yang ada kebakar apa gitu kan. Nggak ada yang ngurusin kita punya jalan Iya. itu, jadi kita nggak perlu pasang lagi, repot kalau kita yang ngurusin gitu. Kalau tinggal teknisnya baru panggil, Beauty yang concept. ini udah terpasang. Nanti kan kita bisa minta Transjakarta untuk Ya. manfaatkan gitu. Ya. Itu udah gampang. Dan perjanjiannya ada itu aja. Ya pada ini juga ya kami siap lah Pak kalau misalnya sampai di beauty contest kan. Jadi Ya karena ya jujur ya ini jempol. Yang ide begini udah keberapa ini? ya pastinya. Kan mesti Tapi yang ide lebih hebat, satu bus dipasangin iklan full, dia mau sumbang bus. beliin bis. Dia LED langsung dalam bus juga. Dibeliin bus, dia satu bus dia iklanin. Itu lebih menarik gitu. Satu. Pakai kata stiker itu mungkin. Bukan, jadi 3D punya iklan. Oh. 3D jadi kelihatan tuh kayak hidup gitu loh. Iya. Kayak di Eropa gitu kan. Iya, iya. Jadi bis Kayak botol, orangnya di tampangnya semua itu kayak Iya, itu iya. Jakarta Iya. jadi semarak gitu. makanya di branding Jadi RS hidup ya, ya. Pak. Oh, Tapi di branding RS ya. Beliin bis. itu bisa. Kalau mau itu lebih bagus. Branding bis. Ampun Pak, kita kita baru bisa stasiun Pak. Ampun bisa. Kebetulan kita tadi kan konsepnya lebih ke arah UMKM Pak. Iya. Untuk membantu support Jadi kita teman-teman. juga Gak apa-apa lah, saya pikir sama bikin saya bisa oke, Ya. pasang aja. Kalau kita nggak Kalau ada 5 memang- TV juga pusing amat, kok hartanya panjang. atau apa Kan itu kan empat sana sini. Kalau harta panjang, kalau di ujung 34 ini 42 in nggak kelihatan. kelihatan Pak. 55 in baru kalau di ujung. Apalagi di Harmoni kan panjang sekali Pak. Iya, kalau panjang sekali mah. Orang antri aja dia Iya, makanya 42 in ini masih kecil. Mungkin 55 tuh baru kalau yang panjang begitu kalau ujung ya. Ya kalau cuma 42, Iya. ya pasang aja mau kiri kanan gantung di atas ini kok. diganti. Di dinding-dinding jadi beberapa lebih bagus. Kalau makin banyak Pak Sulis. Kalau satu rusak, informasi ini masih ada. Karena semua juga dipasangin Ya. Iya. jam yang sama. Iya. Orang di bandara aja TV-nya banyak kok. kanan kiri. Untuk orang Iya. Izin Pak, saat ini banyak peminat untuk mengisi bus dengan TV Iya. dan ada karena begitu banyaknya mungkin juga akan kita lakukan semacam ya minimalnya gitu Pak.
Maksud aku maksudnya cepat bulan ini selesaiin biar cepat jalan. Kalau ini sih Kalau tunda, yang penting pajak bayar ke kita gimana kan? Ya, lama lagi. Kalau soal belum ada sistem teknologinya, dia udah bikin lock, ya udah jujur kayak self assessment pajak aja. Iya. Kalau kamu mau share sama kita 20% atau 25%, ya tulis aja. Nanti tinggal store ke kita anggap jujur aja adalah. Kalau sistemnya masih pusing Pak, kalau sistem kita locknya aja dapat. Kita kan nanti memang caranya begitu Pak. Ya dia punya sistem sendiri, kita dapat lock dari dia. Kita jadi kita akan nyiapin sistem tersendiri. Iya. Biaya tinggi. Servernya di kita semua nanti. Semua di Bapak, tapi kita percaya Bapak. Bapak kan penyelenggara. Iya. Tapi seperti pajak online kita tag, Iya, dia iya. punya server. Iya. Kalau nakal tak potong itu doang. Iya. Untuk iklannya gitu. Ini mungkin saya bacain beberapa hal yang perubahan yang terjadi ke depan. Billboard itu menjadi LED, single brand sewa titik menjadi multi brand, protect spot iklan, manual database menjadi online database. Ini ada lain. LED offline itu yang di setel langsung di dalamnya di login itu menjadi LED online. Manual monitoring menjadi sistem monitoring yang teraudit online di media ruang outdoor ini. Billboard di seluruh area, billboard sekarang di seluruh area. Nanti di pinggiran tidak ada di protokol orangnya protokol AB gitu. Ya, di protokol ekonomi, di ekonomi nanti masih. Terus LED di median jalan, tapi LED itu menempel ke gedung. Kalau ukuran kecil masih boleh di tiang. Nggak ada LED yang single yang betul. Nah, ya. Kalau JPO boleh tapi harus yang teknik terus yang reduce power yang power yang kemudian tadinya swafola artinya semua dikendalikan sekarang partisipasi terus tradisional konten jadi sekarang mulai interaktif kan konten dari sama tidak mengalir kira-kira itu yang kedepannya LED yang ukuran kecil dan nanti ada maksimal di tempat protokol tertentu ada maksimal yang nggak sembarang Ukurannya ditentukan. terus kalau kita naik motor naik mobil nggak boleh di depannya itu ada TV itu nggak boleh itu harus miring kan itu ganggu kan harus sudah tetapkan nanti kalau ini sudah pakai kemudian yang terutama menempel di gedung optimalisasi media TV di shelter gas yang sekarang itu di beberapa yang diubah. Ini kan nggak ada pengaruh kalau ada orang yang mau iklan di halte juga. Nggak boleh. Dia mau promosi halte, dia program mau rombak halte dia langsung kasih iklan. Tapi ini nggak ada pengaruh lah kayak sama TV satu kayak gitu. Iya. Ya. Iya. Jadi sama ibu ini kan yang sama spesial. supaya langsung cepat ya. Iya. Biar cepat. Terima kasih. Itu aja. Kasih. Kalau TV baik nggak usah pusing Mbak. 10 juga nggak berasa. Jejerin aja kayak di kafe. Terima kasih. Kasih.